Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like dan subscribe RD1 Channel. Bab 3404 Orc. Engah. Dev, yang baru saja pergi, memuntahkan seteguk darah dengan letupan. Seluruh orang sangat kelelahan, dan kepalanya sangat pusing hingga dia hampir pingsan. Zeyan di lautan kesadaran terus memanggil Dev agar Dev tetap terjaga. Baru saja, Dev hanya bertahan di depan semua orang di keluarga Ning. Jika dia menunjukkan kelemahan seperti itu, Dev tahu bahwa keluarga Ning pasti tidak akan mampu menahan godaan Dewa Raja Gong dan menyerangnya. Terutama leluhur keluarga Ning, Dev selalu merasa sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tersandung seperti ini entah sampai kapan. Dev tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika Dev terjatuh, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Orang tersebut adalah Luosi yang telah melarikan diri. Melihat Dev yang pingsan, dia langsung menggendong Dev di punggung dan kirinya. Pada saat ini, saat Dev bertarung dengan Ki Pei Jia, 5 orang bergegas. Sekilas, kelima orang ini semuanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, 5 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, mereka bisa dianggap master. Salah satu pria berkepala dan bertubuh singa sedang menatap sekeliling, matanya tajam. Raja Singa, ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Bagaimana bisa ada aura busur Raja Dewa? Menurutku kamu salah. Saya menemukan bahwa Anda menjadi gugup setelah busur Raja Dewa diambil dari lembah orang mati. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis yang telah terbuka, dimensi lain. Bagaimana busur Raja Dewa bisa muncul di sini? Kata seorang pria dengan kulit pucat dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Raja Macan Tutul, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah orang yang mengambil busur Raja Dewa juga memasuki medan perang antara dewa dan iblis? Jika itu masalahnya, wajar jika aura busur Raja Dewa ada di medan perang antara dewa dan iblis. Seorang lelaki tua lain dengan mulut tajam dan pipi monyet mencibir. Raja Kera, apakah kamu tidak takut saat mengatakan ini? Jika orang yang mengambil busur Raja Dewa benar-benar memasuki medan perang para dewa dan iblis, menurutku kita harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini secepat mungkin. Kalau tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melarikan diri jika seseorang menarik busur dan menembakkan anak panah. Raja Macan Tutul berkata kepada lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Perasaanku tidak salah, busur Raja Dewa pasti sudah muncul. Sekarang selama kita menemukan siapa yang mengambil busur Raja Dewa, kita bisa mendapatkan kembali busur Raja Dewa. Raja Singa mempercayai perasaannya. Lion King, bukannya aku merusak kesenangannya. Bahkan jika kamu mengambil kembali busur Raja Dewa, bisakah kamu menariknya? Busur Raja Dewa telah tertanam di lembah orang mati selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa melepasnya. Kamu masih ingin mengambil busur Raja Dewa. Menurutku usahamu tidak sia-sia. Kami sebaiknya kita menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan di medan perang para dewa dan iblis ini. Itu adalah harta karun, kata Raja Macan Tutul sambil bercanda. Raja Singa menatap Raja Macan Tutul dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Oke, kita semua harus bertindak cepat. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi jangan sia-siakan. Saat ini, kekuatan iblis semakin kuat, dan kebencian serta pengejaran iblis oleh para biksu manusia semakin berkurang, dan beberapa bahkan telah mencapai kerjasama. Kami, para orc, adalah yang terlemah saat ini. Kami harus bersatu di masa depan, jika tidak, hidup kami akan sangat sulit di masa depan. Kata seorang pria, parubaya dengan alis berbintang, mata tajam, dan wajah merah. Raja Iblis berwajah seribu benar. Kita para orc harus bersatu. Kudengar kota kerajaan Mingli dan kota kerajaan Iblis Yihe bertarung lagi. Kali ini sangat ramai. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kedua orang ini adalah yang terlemah, tapi mereka bertarung paling bahagia. Mereka telah bertarung satu sama lain sepanjang hari, dan mereka belum mengerahkan tenaga mereka ke dalam berlatih. Seorang wanita berpakaian sangat genit berkata, ini adalah satu-satunya perempuan di antara 5. Bab 3405 Rumor. Putri Rubah, menurutku di antara 3 penguasa dan 4 raja kita, kamu adalah yang berpikiran paling jahat. Kamu merencanakan orang lain sepanjang hari. Kamu mendapatkan posisi ini dengan tidur, kan?
Raja Kera terkekeh. Wajah Ratu Rubah menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Dasar monyet bau, kamu ingin tidur, tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur. Oke, berhentilah berdebat. Kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi satu sama lain. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, kita harus menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatan Or kita secara keseluruhan." Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang mengangguk lalu bubar, sepertinya mereka semua menghormati Raja Iblis berwajah seribu. Di sisi lain, Dev digendong oleh Luo Shidan dengan cepat melintasi gurun dan sampai di negeri puncak gunung. Lingkungan di sini sudah berubah, pegunungan bergelombang, dan pepohonan masih hijau sehingga mudah mencari tempat untuk bersembunyi. Luo Shi membawa Dev ke sebuah gua. Melihat Dev, yang pucat dan tidak sadarkan diri karena luka serius, Luo Shi juga sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak memahami perawatan medis, jadi dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya, berharap Dev akan bangun dengan selamat. Dengan cara ini, Luo Shi tetap berada di sisi Dev, tapi sudah siang dan malam, dan Dev tidak membuat gerakan apapun. Saat ini, Luo Shi sedikit cemas, sudah lama sekali dan Dev belum bangun, jadi dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jika Dev tidak bangun, Luo Shi tidak akan merawat Dev, dia hanya bisa menunggu Dev bangun dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat ketika Luo Shi sedang cemas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di luar gua. Luo Shi mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menutupi Dev dengan nafas, dan dia berjalan keluar gua. Sekarang Dev tidak sadarkan diri dan nafasnya sangat lemah. Luo Shi menggunakan nafasnya sendiri untuk menutupi nafas Dev sehingga orang lain tidak dapat mendeteksi nafas Dev. Tepat ketika Luo Shi keluar dari gua, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Luo Shi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menarik napas dalam-dalam dan sehelai rambut jatuh dari atas kepalanya. Ekspresi Luo Shi berubah drastis, dan dia dengan cepat menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada luka. Ternyata ada penyihir kecil yang bersembunyi di gua ini. Kupikir akan ada mangsa besar. Seorang wanita dengan sosok yang sangat menggairahkan dan riasan tebal muncul di depan Luo Shi. Dan di belakang wanita ini, sebenarnya ada ekor berbulu putih. Luo Shi sekilas tahu bahwa wanita itu adalah Or. "Siapa kamu?" "Saya Luo Shi dari Lembah Roh Darah, dan pemilik Lembah Roh Darah adalah ayah saya." Luo Shi mengumumkan nama keluarganya, hanya berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencegah pihak lain menyakitinya. Karena Luo Shi bisa merasakan kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Jika wanita ini tidak berbelas kasihan sekarang, kepala Luo Shi akan tergerak. Terkikik, wanita itu tertawa, "Kamu tidak perlu memindahkan Lembah Roh Darah untuk membuatku takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak peduli siapa kamu. Namaku Baiqian, dan banyak orang suka memanggilku Ratu Rubah. Putri Rubah." Luo Shi tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Melihat ekspresi Luo Shi, Baiqian sepertinya telah menebak sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Penyihir kecil, pernahkah kamu mendengar tentang aku?" Luo Shi mengangguk. "Lalu apa yang sudah kamu dengar tentang aku?" Baiqian terus bertanya. Luo Shi tidak berani mengatakannya, lagi pula rumor di luar sangat tidak menyenangkan. "Kamu tidak perlu takut. Aku sudah mendengar rumor tentang aku di luar. Kamu hanya perlu berbicara dengan berani." Baiqian menghilangkan pesona di tubuhnya dan bahkan ekor berbulu putih di belakangnya. Dia memandang Luo Shi seperti kakak perempuan di sebelah dan berkata. Bab 3406 Memeriksa cedera. Melihat perubahan pada tubuh Baiqian, Luo Shi juga merasa lebih nyaman. Jadi dia berkata, "Dikabarkan bahwa kamu adalah seorang penyihir yang berspesialisasi dalam menyerap esensi manusia untuk pelatihan. Kamu juga kejam, membunuh orang yang terlihat, dan memakan anak-anak." Baiqian yang semula tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi garang saat mendengar kata, "memakan anak-anak." Ketika Luo Shi melihat ini, jantungnya menegang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. "Sialan, bajingan-bajingan ini, biarpun mereka bilang aku tidur dengan laki-laki, mereka sebenarnya bilang aku memakan anak-anak. Saya paling mencintai anak-anak. Bagaimana saya bisa memakan anak-anak? Orang-orang tua ini, kekuatan mereka telah dikalahkan oleh wanita seperti saya."
Mereka merasa kehilangan muka, jadi mereka menyebarkan rumor tentang saya. Saya ingin mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang saya memakan anak-anak, dan saya harus mengulitinya. Mata Baiqian membelalak karena marah, seolah dia ingin membunuh seseorang. Setelah beberapa saat, kemarahan Baiqian menghilang, dan dia sekali lagi tersenyum dan berkata, "Penyihir kecil, menurutmu apakah aku sebaik rumor yang beredar?" Luo Xi menggelengkan kepalanya, "Ini tidak seperti. Hahaha, gadismu masih terlalu naif. Hanya karena aku tersenyum padamu, apa menurutmu aku bukan orang seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu, kamu sangat polos. Beraninya ayahmu meninggalkanmu di sini. Tidak ada aturan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika kamu bertemu orang jahat, dengan kekuatanmu, bukankah kamu anak domba yang harus ditipu? Disembelih. Apa yang kamu lakukan di gua ini? Kenapa kamu tidak mengikuti ayahmu?" Baiqian bertanya. Aku menunggu ayahku dan yang lainnya. Mereka pergi berburu harta karun. Kekuatanku terlalu rendah, jadi aku menunggu mereka di sini. Mereka akan segera kembali. Saat Luo Xi sedang berbicara, matanya selalu mengintip ke dalam lubang tanpa sadar. Baiqian sekilas tahu bahwa Luo Xi berbohong, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang ada di dalam gua? Apakah ada harta karun yang kamu temukan?" Tidak ada apa-apa." Luo Xi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiqian tidak mempercayainya dan berjalan menuju gua, sementara Luo Xi buru-buru menghentikan Baiqian. Melihat ini, Baiqian menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di dalam gua, jadi dia berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Setelah mengatakan itu, Baiqian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan langsung mendorong Luo Xi ke samping. Baiqian masuk ke dalam gua dan melihat Dev terbaring di tanah. "Aku tidak menyangka kamu akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pria tampan di usia semuda itu. Pantas saja kamu begitu gugup. Apakah pria ini pacarmu?" Baiqian berkata, lalu menatap Dev. "Tidak, dia bukan pacarku. Kami hanya teman biasa. Tuan Dev terluka dan saya membawanya ke sini." Luo Xi dengan cepat menjelaskan. "Apakah kamu terluka?" Baiqian berkata sambil berjongkok untuk memeriksa Dev. Baiqian mengulurkan tangan dan menyentuh dada Dev. Ini mengejutkan Luo Xi, dan dia menamparkan Baiqian dengan satu telapak tangan. "Jangan sentuh Tuan Dev. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya." Luo Xi meraung marah. Dev telah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja Luo Xi tidak bisa melihat Dev disakiti. "Dasar penyihir kecil, kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya memeriksa lukanya." Baiqian bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan lambaian tangannya yang lembut, hembusan nafas menghempaskan Luo Xi ke samping. Luo Xi ingin bergerak, tetapi ternyata dia ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Baiqian mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan dada Dev. Telapak tangan seputih salju dan halus itu, bersama dengan dada perunggu Dev, membentuk dampak visual yang sangat merangsang. Namun saat Baiqian menyuntikkan nafas ke tubuh Dev, tiba-tiba cahaya putih melintas di dada Dev, dan tubuh Baiqian sepertinya didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Baiqian mundur beberapa langkah sebelum berhenti, lalu menatap Dev dengan kaget. Bab 3407 Tidur. Di dada Dev, kristal naga bersinar terang, dan auman naga bahkan terdengar dari dalam tubuhnya. Baiqian sedikit bodoh, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia baru saja menyuntikkan sebagian kekuatan binatang ke dalam tubuh Dev, tapi dia tidak menyangka tubuh Dev akan merespon. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Dev benar-benar memiliki darah para orc. Garis keturunan klan naga. Mata Baiqian menjadi panas, dan dia menatap Dev, seolah dia ingin menelan Dev. Luo Xi merasakan perubahan pada Baiqian. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Baiqian melambaikan tangannya, dan penghalang tiba-tiba muncul, memotong Luo Xi. Dia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Garis keturunan naga, sepertinya kesempatanku telah tiba. Aku akan menyembuhkan lukamu, dan kamu akan membuat garis keturunanku lebih kuat. Baiqian berkata dan mulai melepas pakaiannya. Kemudian dia dengan lembut menimpa Dev. Baiqian ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan Dev, dan Baiqian juga bisa menggunakan garis keturunan naga Dev untuk digabungkan dengannya, membuat garis keturunannya sendiri lebih kuat. Luo Xi ada di luar.
Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Bai Qian pada Dev. Dia sudah menggaruk kepalanya dengan cemas. Tapi dia tidak menyangka Dev sudah ditunggangi oleh Bai Qian. 1 jam kemudian, Bai Qian sudah berkeringat banyak. Dan wajah pucat Dev mulai memerah, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Perlahan, Dev membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia melihat wajah seorang wanita di depannya, menatapnya sambil tersenyum. "Apakah kamu bangun?" Bai Qian berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Dev terkejut dan buru-buru berdiri dan mundur. Namun ketika dia melangkah mundur, dia menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah hilang. Dev tertegun dan melihat ekspresi Bai Qian ketika dia melihatnya. Dev sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh seorang wanita. Dan dia masih koma. "Siapa kamu?" Dev segera mengenakan pakaiannya dan bertanya dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Melihat ekspresi mematikan di wajah Dev, Bai Qian terkekeh. "Lihat, tidak ada di antara kalian yang baik. Baru saja aku menghancurkan kepolosanku sendiri hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya sama sekali. Apakah kamu begitu kejam? Untuk saya, kamu menyelamatkanku." Dev sedikit mengernyit. "Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku?" Sekarang Dev hanya ingat bahwa dia pingsan, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Selain itu, Dev menggunakan busur Raja Ilahi, jadi dia harus waspada terhadap semua orang yang muncul di sekitarnya. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini datang untuk God King Bo? "Namaku Bai Qian, kamu juga bisa memanggilku Putri Rubah. Aku menyelamatkanmu karena garis keturunan nagamu, jadi kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku." Bai Qian berkata dengan lugas. "Bai Qian, Putri Rubah." Dev mengerutkan kening, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Bai Qian. Bai Qian tidak melawan dan membiarkan Dev menyelidikinya. "Kamu adalah seorang orc, apakah kamu salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, sama seperti Kaisar Iblis Yi He?" Dev bertanya. "Orang itu, Yi He, tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal kekuatan sekarang. Dia hanya fokus pada rencana jahat dengan Raja Li dan lupa berlatih." "Bagaimana kamu tahu Yi He? Ada apa dengan darah naga di dalam dirimu? Apakah kamu benar-benar seekor naga? Tapi menurutku ada banyak jenis aura di tubuhmu. Apa yang terjadi?" Bai Qian bertanya pada Dev dengan ragu. Saat melakukan percakapan mendalam dengan Dev, Bai Qian menemukan bahwa Dev memiliki beberapa jenis aura di tubuhnya, bukan hanya kekuatan naga. "Jangan tanya dulu padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku?" Dev bertanya dengan serius. Bab 3408, melahirkan seorang anak. "Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya membiarkan kedua garis keturunan kita bergabung. Dengan cara ini, garis keturunan saya bisa menjadi lebih kuat, dan latihan saya akan lebih efektif dengan setengah usaha. Tapi jangan mengira aku memanfaatkanmu, nak. Aku tidak bersalah. Belum pernah ada orang yang menyentuhku. Lagi pula, nafasmu sangat lemah saat itu. Jika tidak ada yang peduli padamu, kamu pasti sudah mati. Aku telah menyelamatkanmu sekarang dan menggunakan garis keturunanmu, jadi kita berdua seimbang, tapi aku juga sangat beruntung bisa bersatu dengan Putra Naga untuk pertama kalinya." Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melepaskan penghalang itu dengan lambaian tangannya. Luo Xi masih cemas dan bingung di luar. Ketika dia melihat penghalang telah dilepas, dia bergegas masuk. Dia sudah siap mental, jika Dev tersedot dan disetubuhi oleh Bai Qian itu, maka dia tidak akan bisa hidup lagi, jadi dia akan mengikuti Bai Qian sampai mati. Tapi begitu Luo Xi bergegas masuk, dia tercengang karena dia melihat Daveseng berdiri di depannya dengan penuh semangat. "Tuan Dev, apakah Anda sudah bangun?" Luo Xi berkata dengan terkejut. "Nona Luo, saya baik-baik saja, mengapa Anda ada di sini?" Dev bertanya dengan kebingungan di wajahnya. "Tuan Dev, Anda pingsan. Saya membawa Anda ke sini," kata Luo Xi. "Apakah kamu membawaku ke sini?" Dev tertegun dan menunjuk Bai Qian. "Bagaimana dengan dia? Dia baru saja lewat dan menabraknya." Luo Xi menjelaskan. Baru kemudian Dev menyadari bahwa Luo Xi lah yang menyelamatkannya, tapi kemudian dia bertemu Bai Qian dan membiarkan orang ini memanfaatkannya. "Sekarang kamu sudah bangun dan baik-baik saja. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku pergi." Setelah mengatakan itu, Bai Qian pergi tanpa menoleh ke belakang.
Sama seperti bajingan, dia pergi begitu saja setelah bermain. Luosi memandang Dev dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Tuan Dev, apakah Anda kenal putri rubah ini?" "Tidak tahu." Dev menggelengkan kepalanya. "Karena kita tidak mengenal satu sama lain, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kalian berdua tidak saling berhutang?" "Apa yang terjadi?" Luosi bingung. Dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah dilakukan kedua orang itu dalam waktu lebih dari 1 jam. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang asing satu sama lain. Di mata gadis kecil seperti Luosi, mereka tidak akan pernah memikirkan hal ini. "Jangan tanya, ayo ikuti dia sekarang." Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengejarnya. Luosi bingung mengapa Dev mengejar putri rubah, tapi Luosi tetap mengikutinya. Di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, Luosi takut dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak mengikuti Dev. Baiqian belum pergi jauh ketika Dev menyusulnya. Ketika Baiqian melihat Dev menyusul, dia bertanya dengan sedikit riang, "Apa? Kamu sudah menderita kerugian? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kamu memanfaatkanku saat aku tidak sadarkan diri. Kamu tidak bisa menamparkan pantatmu begitu saja dan pergi begitu saja. Aku ingin mengikutimu. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan khusus sekarang, belum lagi kamu memiliki bagian dari diriku dalam darahmu." Dev bertingkah seperti pria kecil dan bersikeras mengikuti Baiqian dan membiarkan Baiqian mengambil tanggung jawab. Melihat Dev seperti itu, Baiqian tertawa keras dan berkata, "Haha, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu telah menghabiskan tenaga dan darahmu dan tidak sadarkan diri. Kamu pasti pernah bertemu dengan orang yang kuat musuh. Sekarang kamu berbohong. Apakah kamu melihatku? Apakah kamu ingin aku melindungimu?" Melihat Baiqian telah mengetahuinya, Dev tiba-tiba tampak sedikit malu. "Kamu tidak perlu malu, aku bisa melindungimu, tapi ada syaratnya," kata Baiqian. "Kondisi apa?" Dev bertanya. "Aku bisa melindungimu selama ini di medan perang para dewa dan iblis, tapi kamu harus tidur denganku setiap hari. Aku ingin garis keturunanku menjadi semakin kuat. Jika saya cukup beruntung bisa hamil dan melahirkan anak naga, itu akan sangat berharga bagi saya. Aku paling menyukai anak-anak." Baiqian menyatakan syaratnya lagi. Bab 3409, senang rasanya mendukung saya. Setelah mendengar ini, Dev tercengang. Kondisi seperti apa ini? Ingin punya bayi. Dev tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Dia diikuti oleh Ji Ruxue, Ge Jiayi, Ge Yuhan, Han Qinger. Mereka semua mengalami pasang surut, dan mereka tidak mendengar gerakan apapun di perut siapapun. Apakah karena aku tidak bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Dev mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tapi sekarang Baiqian menyebutkannya, Dev mulai memikirkannya. "Apa yang kamu lakukan, ibu mertua dan ibu mertua? Apakah kamu setuju?" Baiqian melihat Dev diam, jadi dia bertanya. Wajah Dev penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa putra naganya yang bermartabat, penguasa istana Tianlong, akan diperas oleh seorang wanita. "Anda harus menjual penampilan Anda agar aman." "Oke, aku berjanji, tidurlah setiap hari." Dev mengangguk tak berdaya. Tidak mungkin, dia harus mencari penolong sekarang, karena Dev tahu bahwa Qi Pei Jia pasti belum mati, dan pasti akan menemukannya. Dan jika tersiar kabar bahwa dia pemilik busur Raja Dewa, lebih banyak orang akan datang mencarinya. Adapun Kai Hongwei dan Miao Lao, meskipun mereka bisa membantunya, mereka terlalu lemah untuk melawan Qi Pei Jia. Tapi Baiqian ini berbeda. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, jika dia benar-benar bertemu Qi Pei Jia, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ditambah Dev, Qi Pei Jia pasti bukan lawannya. Melihat Dev setuju, Baiqian tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu ikuti aku." "Tuan Dev, mengapa Anda berlari begitu cepat?" Saat ini, Luosi terengah-engah dan menyusul. Melihat Luosi, Baiqian berkata, "Penyihir kecil ini tidak peduli, aku tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidak, aku berjanji pada Tuan Lembah Luo bahwa jika aku ingin menjaga putrinya, aku tidak akan pernah meninggalkan Nona Luo sendirian." Dev menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak bisa meninggalkan Luosi sendirian. Kalau begitu, akan sulit bagi Luosi untuk bertahan sampai akhir di medan perang antara dewa dan iblis.
Bai Qian memandang Dev dengan tidak percaya, aku tidak menyangka anak laki-lakimu masih menjadi orang yang ramah tamah dan menepati janjinya, jadi biarkan dia mengikutinya. Tetapi jika kamu menambahkan satu orang lagi, kamu perlu tidur. Dev mengerutkan kening, lalu melihat fisiknya, mengangguk dan berkata, tambahkan lagi, siapapun yang takut pada siapa. Lagi pula sudah seperti ini, aku tidak peduli untuk tidur malam lagi. Mendengarkan percakapan keduanya, Luo Xi sedikit bingung dan berkata, Tuan Dev, apa artinya tidur ekstra? Oh, itu tidak menarik. Ikuti saja aku, jangan lari-lari. Dev berkata sedikit malu. Oh, Luo Xi mengangguk. Dev dan mereka bertiga sedang berjalan melewati pegunungan dimanapun ada harta karun di medan perang antara dewa dan iblis ini, semuanya bergantung pada keberuntungan. Tapi saat ini, Dev merasa jauh lebih santai, setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan Qi Pei Jia lagi. Dev tiba-tiba merasa senang dirawat. Pegunungan tidak ada habisnya, pepohonan hijau di mana-mana, dan sungai mengalir, lingkungan sangat indah. Akan sangat bagus untuk berlatih di tempat seperti ini, tapi saat ini, tidak satupun dari mereka bertiga sedang mood untuk menikmati pemandangan yang indah, mereka semua membubarkan kesadarannya dan fokus pada harta karun itu, karena takut melewatkannya. Seharusnya ada hal-hal baik di depan. Tiba-tiba, Dev mengatakan sesuatu. Bai Qian dan Luo Xi memandang Dev secara bersamaan. Aura di depan jelas berbeda dari yang lain. Tampaknya jauh lebih kaya, seharusnya ada harta karun di sana. Dev menjelaskan. Bai Qian melirik ke arah Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, dapatkah kesadaran spiritualnya begitu tajam? Saya bahkan tidak menyadarinya. Bai Qian tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika Dev adalah seekor naga, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya dan Dev menemukannya? Jika kamu tidak percaya, teruslah maju dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan lurus ke depan. Bersambung.